seorang mentor itu bisa bilang ke kalian itu ya, bisa ngomong sama kalian, tradingmu itu tidak disiplin. Sorry, saya harus ngomong ini. Tradingmu itu tidak disiplin. Perbaiki tradingmu. Gitu. Tradingmu itu Selamat malam Pak Frans. halo, selamat malam. Bukan main. Om, ganteng amat. Iya Om, malam ini spesial. Enggak, itu kameranya bagus amat diedit apa? Biasa Om. Om, gimana kerjaan Om? Ya sama PPKM lagi ini? jalan terus Om. Kita kalau yang namanya proyek mah nggak berhenti Om. Oke, Om kan ini adalah manajer, site manager ya di suatu perusahaan. Kita nggak usah sebut namanya ya, Astra gitu ya, nggak usah, nggak enak. Jadi mau nggak mau beliau ini membangun properti gitu ya, dan pada saat PPKM harus tidak boleh bekerja. Berapa lama itu Om ya nggak boleh kerja? Kemarin selama level 4 Om, aku stop semua pekerjaan 3 klaster. Oke, dan bagaimana dengan permintaan properti saat ini? Secara umum ya, bukan di Astra doang. Kalau secara umum ya pasti lumayan bumpy ya. Untuk teman-teman di developer lain juga cerita kalau ada beberapa karyawan yang sudah kena dirumahkan gitu. Karena kan impact dengan penjualan ya. Nadi kita kan di penjualan produk, sehingga kalau penjualan aja udah susah, akhirannya ya project yang udah kita bikin plan untuk pembangunan selama 3 tahun, 5 tahun ke depan juga pasti akan ada impact ya Om. Oke, jadi menurut Om Frans, ini akan terjadi berapa lama kira-kira dampaknya? Wah Om, semua serba nggak pasti Om ya saat ini. Jadi apakah 1-2 tahun ke depan masih seperti ini? Kalau sekarang dengan angka kenaikan yang seperti sekarang mulai konsisten, sepertinya akan ada tanda-tanda survive di tahun depan sih Om. Ini singkat aja saya bikin. Perkenalkan, nama saya Frans Poltak ya. Teman-teman bisa manggil saya Frans, bisa manggil saya Poltak. Di sini saya bisa teman-teman lihat ya, ada @Frans Consulting. Ini IG saya. Sejak saya bulan apa itu ya, waktu terakhir saya juga ada podcast collab bareng sama Om Reza itu bulan lalu ya, atau 2 bulan lalu ya Pak Joshua ya. Banyak pertanyaan masuk ke IG saya, yaitu pertanyaannya mungkin saya nggak sebut namanya, tapi mungkin ada di sini ya. Jadi dia bilang, Om, gimana sih cara trading yang santai? Om, gimana caranya trading nggak ngelihat chart? Om, gimana cara bisa profit konsisten gitu? Jadi sehingga jawaban saya ya tentunya mengarahkan dia bahwa belakangannya, terakhirannya kita adalah it's all about mindset gitu ya. Jadi akhirannya itu adalah mindset kita gitu sebagai seorang trader yang menciptakan ya kamu mau milih trader yang mana gitu. Kamu mau milih trader yang scalper ya, seorang scalper, atau kamu seorang yang kayak saya sibuk ya, saya sangat sibuk, saya terus terang saya sibuk sekali, saya nggak bisa bermain scalper gitu. Waktu PPKM di rumah saya pernah main coba scalper gitu, yang melototin gitu, tapi akhirannya ternyata saya bukan itu, it's not my habit ya, itu bukan kebiasaan saya ternyata dengan model scalping gitu, sehingga saya nggak nikmatin gitu. Ternyata nggak enak gitu, walaupun di saat itu waktu baru PSBB itu 2 bulan itu saya sampai 40-an% ya, 2 bulan itu 40-an% gara-gara saking PSBB. Tapi akhirnya apa, gara-gara gabut gitu, main-main pendek gitu ya. Nah, saya coba sedikit jelaskan apa yang tadi saya sudah utarakan di awal. Apa sih mengenai mindset itu ya. Kita itu harus bisa berkawan dengan sebuah tantangan gitu. Pertama kita tanya dulu diri kita, apa sih tujuanmu belajar forex? Tujuannya apa gitu belajar forex? Ya,
untuk keluargamu, untuk menambah income, atau hanya untuk iseng-iseng berhadiah gitu. Sehingga itu akan bentuk kita, kekuatan kita, kamu menjadi kuat atau kamu menjadi semakin lemah. Karena pada saat kamu beranalisa, ternyata semua analisamu gagal gitu. Ya kita bicara yang gagalnya gitu, kita bicara resikonya gitu. Kalau misalnya gagal itu seberapa mau mencoba untuk belajar lagi gitu. Karena kalau misalnya akhirannya kita gagal ya, jadi kalau kita tidak melihat kegagalan itu adalah sebuah pelajaran berharga gitu, itu ya kasihan gitu. Kalau kamu trading itu malah kasihan gitu, jadi sehingga akhirannya buat stres sendiri. Padahal sebenarnya trading itu kalau kita itu buat trading itu fun ya. Lalu yang berikutnya tadi Om Reza juga ada mengutarakan mengenai mentor. Ya, jadi kita itu butuh seorang mentor yang tepat gitu. Tadi saya ceritakan saya ada 9 workshop ya. Pengalaman saya ceritakan sedikit. Itu mulai dari yang saya di Singapura tuh waktu itu ya, itu 2 hari kelas. 1 hari pertama tuh benar-benar nggak belajar technical sama sekali, belajar fundamental enggak sama sekali. Itu benar-benar belajar mengenai suatu mindset gitu. 1 hari itu dari pagi sampai malam mereka buat semacam games yang akhirannya itu seperti kita berkomunikasi untuk melatih tantangan itu biar stres. Dan hari keduanya baru dia ngajarin technical, yang technicalnya sama sekali sampai sekarang tidak saya ambil gitu. Akhirannya saya ambil yang hari pertama. Ternyata itu pentingnya suatu mindset gitu yang saya ambil dari nilai itu gitu. Nah, seorang mentor itu yang benar itu yang seperti apa ya? Seorang mentor itu adalah dia sosok yang bisa memperbaiki tradingmu ya. Saya nggak tahu di sini ada seberapa banyak teman-teman yang udah jago trading. Saya nggak tahu di sini ada teman-teman berapa banyak teman-teman yang baru belajar ya. Saya nggak tahu juga berapa banyak teman-teman di sini yang korban sakit hati gitu, yang lagi mencari tempat duduk yang tepat untuk belajar. Seorang mentor itu bisa bilang ke kalian itu ya, bisa ngomong sama kalian, tradingmu itu tidak disiplin. Sorry, saya harus ngomong ini, tradingmu itu tidak disiplin. Perbaiki tradingmu gitu. Tradingmu itu nggak fokus, tradingmu itu bermasalah gitu. Perbaiki tradingmu. Jadi maksud saya dari 3 kategori tadi, ada yang baru belajar, ada yang sudah jago, ada yang sakit hati. Kalau menurut hemat saya ya mentoring itu tetap perlu gitu. Karena dia akan menjadi sosok yang terus akan mengingatkanmu gitu. Bangun hubungan dengan mentormu gitu. Ambil ilmunya semua yang kamu bisa ambil dari dia. Sampai muntah deh gitu. Dan dia adalah orang yang mau mengajarkan semua ilmunya tanpa dia harus menyortir-nyortir gitu. Yang ini jangan deh, ini rahasia saya. Ini udah saya pelajarin biayanya waktu untuk ratusan juta nih untuk belajar ini. Wah, saya masa ngasih dia di kelas yang cuman harganya segini. Itu cari yang lain deh, ya, cari yang lain. Karena seorang mentor itu dia pasti akan kerahin semua ilmu dia supaya ya akhirannya nanti si murid sama-sama bisa jadi partner mencari di mana kelemahannya gitu, atau dicari lagi di mana kekuatannya, kita tambah kuat lagi nih gitu. Sehingga saran saya adalah kita harus mengakui bahwa kita butuh seorang mentor. Jadi buat jurnal itu adalah kalian melihat sesuatu ada potensi yang untuk mau kalian pasang ya, untuk kalian transaksikan, untuk kalian tradingkan, dagangkan. Dan itu kalian analisa, apa yang kalian analisa itu kalian tulis sampai dia semua close di pair yang tersebut yang kalian analisa, supaya kalian bisa track back, apa sih, mengevaluasi ya gitu. Kemarin itu berhasilnya gimana ya? Kenapa ya bisa kemarin berhasil ya? Atau bahkan yang gagal gitu. Apa ada analisaku yang salah ya kemarin ya? Ada di bagian mana ya aku mislek ya? Saya buat itu, ada salah satu mentor saya yang lain untuk membuat jurnal itu, dan dia paksa saya harus bikin. Oh dulu males banget, males Pak bikinnya. Jadi dia pokoknya kalau kamu mau lanjut latihan ini, kamu harus bikin jurnalmu dan submit ke saya gitu. Waduh itu kepaksa banget saya bikinnya.
Tapi menariknya adalah setelah itu berlangsung sekian bulan, ternyata saya makin paham gitu. Gaya trading saya, analisa saya itu ternyata dominan ini, sehingga yang ini nggak saya lihat gitu. Jadi kemarin ada sempat gagal karena ini gitu, sehingga jurnal itu akan sangat baik gitu. Mau itu jurnal untuk konsumsimu kalian sendiri atau untuk mau di-share, itu terserah gitu. Tapi at least jurnal itu dibuat jadi supaya trading kalian itu dikit-dikit gini. Wah, ada posisi nih. Langsung pasang dulu, baru analisa. Jangan. Gitu. Jadi analisa dulu, lihat seperti apa, seberapa yang mengkonfirmasi transaksimu sehingga kamu harus melakukan entry, ya. Jadi kalau buat jurnal itu saya rasa baik pemula, baik yang udah expert, saya rasa sangat baik sih, ya. Lalu mindset yang lainnya yang mau saya jelaskan juga di sini adalah mengenai suatu, tadi Om Reza sendiri udah ngomong bagian ini, komunitas ya. Komunitas yang positif ya, yang positif, yang melihat dari beberapa sudut pandang yang lain untuk menganalisa ya, yang mereka yang biasanya punya emosi yang lebih baik, disiplin yang lebih baik, trading plan yang baik, terus mereka rajin, bahkan yang terakhir pesan saya adalah mereka ini punya mimpi yang sama gitu kayak kita gitu ya. Mimpi yang sama ini ya teman-teman catat, itu penting sekali gitu. Sehingga pada saat komunitas ini kalian bangun untuk satu visi yang kita mau sukses nih di bisnis ini, kita mau sukses. Gua ada temuin strategi baru nih gini. Ayo kita coba cerna yuk bahas. Gua ada begini. Nah, itu kalian temanin gitu. Open your mind, terima ilmunya. Jangan pernah menganggap diri kita cara saya ini udah paling benar gitu. Jadi sebenarnya itu yang banyak orang yang udah sukses juga, maaf ya, suka jatuh dia karena dia merasa bahwa my strategy is the best one gitu. Itu yang salah ya. Karena jujur terus terang pengalaman saya sejak kemarin cerita Trump ya. Trump itu ada, habis itu ada Brexit, sekarang lagi ada COVID gitu. Yang semuanya serba tidak pasti ya. Saya berani yakinkan kalian, mau technical apapun yang kalian kuasai ya, itu pasti diacak-acak tuh sama banyak cerita itu gitu. Sehingga kalau kita punya komunitas yang baik yang bisa menguatkan kita pada saat kita gagal atau MC ya, bahkan ada yang MC itu banyak banget tuh cerita waktu itu tuh saya dengar tuh pas lagi zamannya Trump. Habis itu teman-teman juga yang bangun team building dengan mereka untuk ini menguatkan kalian, untuk sama-sama kita analisa sama-sama untuk sebagai partner. Cari komunitasnya deh ya, karena seorang trader itu dia ya yang sukses sendirian ada saya bisa bilang itu ada ya, tapi kan nggak semuanya ya gitu. Artinya toh juga kita bisa bangun link gitu sama mereka gitu. Mungkin bisa saya punya usaha lain yang begini nih, bisa kita iniin, jadi itu nilai plus lainnya lah gitu. Yang terakhir itu mengenai mindset itu adalah yang mau saya ingatkan adalah pada saat market close ya, khususnya di Sabtu, Minggu, yang biasanya ya Senin sampai Jumat market buka tuh ya, kalian lakuin back testing ya, kalian evaluasi ulang apa yang minggu lalu itu kalian tradingkan ya. Kalian evaluasi, explore lagi strategi baru gini. Ini yang terus haus sama ilmu, saya suka melakukan itu gitu. Perluas lagi wawasan gitu di saat lagi market buka ya, Senin sampai Jumat nih saya bicara, dan lain-lain lah. Tapi kalau misalnya pada saat market libur ya, Sabtu Minggu ya, kalian itu di situ saatnya refresh your mind ya, kosongin pikiran ya, jangan lihat chart gitu. Nikmatin aja weekend gitu, nongkrong, hangout sama teman-teman ya, keluarga gitu, yang nanti pada saat hari berikutnya market buka di hari Senin gitu ya, itu kepala kita tuh isinya tuh udah jernih gitu, udah lebih relax lah. Apalagi kalian
juga sibuk ya bekerja ya saya sendiri gitu. Jadi saya kalau misalnya bekerja terus saya lihat chart malam itu saya masih coba menganalisa gitu ya, buka jurnal saya terus udah gitu backtesting lagi gitu untuk meyakinkan saya atas ada strategi yang lain gitu. Nah itu tapi di Sabtu Minggu kalau untuk pas lagi WA chat di grup kita gitu, mereka ada diskusi itu gitu ya. Ya terserah kalian mau respon itu, tapi jangan ya nikmatin lah untuk refreshing gitu ya. Jangan terlalu don't push yourself too hard gitu di saat weekend gitu, karena masih ada nggak habis, market itu nggak akan tutup gitu di Senin dia akan buka lagi gitu. Jadi ya ada saatnya istirahat sejenak lah ya seperti itu.